Setelah mengatakan itu, Johan langsung menutup telepon tanpa menunggu Chandra Haris berbicara. Panggilan itu terputus. Ini bukan salah Johan. Dia menghormati Tama dari lubuk hatinya, dan tentu saja menghormati Chandra Haris dari lubuk hatinya. Namun kali ini, Tama mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ayah mertuanya akibat dari melakukan sesuatu yang salah. Jadi tentu saja dia tidak berani terus memperlakukannya dengan buruk. Chandra Haris sopan dan tanggap, namun sikapnya harus dingin agar Chandra Haris bisa merasakan perbedaannya dengan jelas. Pada saat ini, Chandra Haris sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka setelah kejadian ini, Johan pun tidak ingin bertemu denganku lagi. Jika aku mengetahui hal ini, sebaiknya aku memegang benda sialan itu dengan jujur. Aku akan aman dengan 200 juta dan menikmati liburan yang menyenangkan di Dubai. Dengan begitu, aku tidak hanya memiliki 200 juta, tapi asosiasi tidak akan mengetahui hal-hal buruk ini. Dan Tuan Johan tidak akan keberatan denganku. Chandra Haris, yang diliputi penyesalan, sedang duduk sendirian di kursi belakang taksi. Air mata kesedihan hampir jatuh. Melihat pengemudi itu diam-diam menatapnya melalui kaca spion di dalam mobil. Dia segera memalingkan wajahnya ke samping, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Presdir Paul. Segera setelah panggilan telepon masuk, Presdir Paul bertanya kepadanya, "Chandra Haris, bagaimana kabarnya? Apa Alvin sudah melakukannya?" Presdir Paul masih menunggu Chandra Haris menemukan Tuan Johan untuk menekan Alvin. Ambil inisiatif untuk membantah rumor. Namun dalam hatinya Chandra Haris tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk membantah rumor tersebut. Jadi dia hanya bisa berkata dengan malu, "Presdir Paul, ada sesuatu yang terjadi dengan Alvin. Orang ini bertekad untuk melawanku sekarang, dan Tuan Johan tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Ya, dan Tuan Johan juga memberitahuku tentang kesulitannya. Alvin adalah anteknya, dan dia berada dalam dilema, jadi tidak nyaman baginya untuk campur tangan." Presdir Paul mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, ini agak sulit dilakukan. Jika kamu tidak dapat membantah rumor tersebut, kamu tidak dapat menghentikan mulut orang-orang ini dalam pertemuan tersebut." Chandra Haris buru-buru berkata, "Presdir Paul, meskipun Alvin tidak mungkin membantah rumor tersebut, yang bisa aku jamin adalah masalah ini pasti tidak akan terus bergejolak. Apa yang dikatakan Alvin tentang penipuan adalah omong kosong belaka. Tidak mungkin polisi bisa campur tangan. Jika polisi tidak melakukan intervensi, tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini. Dan aku juga memberitahu Rudy bahwa masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Dan dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan melanjutkannya lebih jauh." Presdir Paul bergumam, masalah ini tidak dapat diselesaikan." Chandra Haris buru-buru berkata, "Masalahnya tidak akan selesai, tapi tidak akan berkembang menjadi masalah yang serius. Setelah menjadi pusat perhatian dalam beberapa hari ke depan, popularitasnya mungkin akan turun." Presdir Paul berkata, "Chandra, menurutmu panasnya sudah turun. Tapi orang-orang di asosiasi mungkin tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Intinya adalah kamu sekarang adalah orang kedua, menghalangi jalan banyak orang. Sama seperti semua orang sedang mengantri di depan toilet, dan semua orang ingin berdesakan dengan orang di depannya. Ayo pergi, dan mereka semua berbaris di belakangmu. Jika mereka tidak memaksamu keluar, mereka tidak akan menyerah. Aku khawatir mereka akan terus membuat masalah." Presdir Paul juga berada di bawah banyak tekanan sekarang. Faktanya, dia tidak lagi berencana membiarkan Chandra Haris mengambil alih posisinya. Karena dalam hal ini, semua tekanan akan terkonsentrasi pada dirinya sendiri.
Jika Chandra Haris mengungkap skandal itu dan terus membiarkan dia mengambil posisi itu, orang-orang itu pasti akan membuat masalah dengannya dan bahkan membicarakannya kepada dunia luar untuk melindungi Chandra Haris. Tapi dia tidak berani menyinggung perasaan Chandra Haris terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana sikap Johan terhadap Chandra Haris saat ini. Jika dia menyinggung Chandra Haris dan Chandra Haris membencinya, jalannya tidak akan mudah di masa depan. Oleh karena itu, keinginan terbesar Presdir Paul saat ini adalah agar Chandra Haris dapat dengan sukarela menyerah dalam persaingan memperebutkan posisi Presdir. Lebih disukai juga posisi Wakil Presdir Eksekutif. Dalam hal ini, masing-masing wakil presdir akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan mampu menenangkan emosi mereka. Ngomong-ngomong, meninggalkan Chandra Haris dalam asosiasi tidak akan terlalu menyinggung perasaan publik. Chandra Haris belum memahami maksud perkataan Presdir Paul, jadi dia berkata, "Presdir Paul, orang-orang itu hanyalah belalang setelah musim gugur. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah selama beberapa hari. Saat kamu dipromosikan, aku akan menjadi presdir. Tentu saja, aku punya cara untuk menghadapi mereka dan membuat mereka berperilaku jujur." Presdir Paul berkata dengan tergesa-gesa, "Chandra, kamu masih belum mengerti. Ini bukan soal apa kamu diperbolehkan melakukan pekerjaan presdir, tapi apa kamu bisa melakukannya. Ini tentang tetap berada di asosiasi. Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan kamu dari asosiasi. Jika tidak, mereka akan terus membuat masalah. Dan mereka bahkan mungkin pergi ke kota untuk melaporkan situasinya, seandainya kota juga merasakan hal ini. Jika merusak reputasi asosiasi dan meminta kamu mundur dari asosiasi, aku tidak bisa melindungimu." Chandra Haris tiba-tiba panik dan bahkan berteriak dengan nada cemas. "Presdir, aku mohon kamu membantu aku sekarang. Aku sudah kehilangan semua uang aku, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk menghentikan aku melihat status aku di asosiasi hancur." Terkadang, membuat pihak lain putus asa juga merupakan metode yang strategis. Jika kamu bertemu dengan seorang teman yang tidak terlalu dekat dengan kamu dan meminta kamu meminjam 10 juta, kamu hanya dapat meminjamkannya 1 juta. Tapi kamu tidak bisa langsung mengatakan bahwa aku hanya bisa memberi kamu 1 juta. Maka teman kamu harus mengutuk kamu di dalam hatinya setelah mengambil uang tersebut. Jika seseorang terlalu lemah, dia akan meminjam 10 juta dan hanya memberi 1 juta. Mode pengoperasian yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal adalah kamu harus memberitahu temanmu terlebih dahulu bahwa situasinya lebih buruk daripada sekarang. Dia mungkin telah meminjam banyak uang di luar dan masih tidak dapat membayarnya kembali. Orang itu sudah 3 tahun tidak meminjamkan uangnya. Kembalikan padanya. Saat temanmu merasa putus asa, kamu bisa mengatakannya lagi. Namun jika dia benar-benar cemas, kamu bisa menguangkan 1 juta dengan kartu kreditmu dan memberikannya kepadanya. Dengan cara ini, saat temanmu mendapat 1 juta, dia tidak akan mengatakan dia sangat berterima kasih padamu. Tapi setidaknya dia tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk Presdir Paul. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Chandra Haris, tapi dia tidak bisa langsung menolak Chandra Haris dan mengatakan jangan memikirkan posisi Presdir. Itu akan membuat Chandra Haris berpikir kalau sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan ada hubungannya denganku, dan kamu tidak akan melindungiku atau membantuku. Itu tidak cukup menarik. Oleh karena itu, pertama-tama dia menurunkan ekspektasi psikologis Chandra Haris. Saat ini apa kamu masih ingin menjadi presdir? Sejujurnya, tidak diketahui apa kamu bisa bertahan dalam asosiasi tersebut. Pada saat ini, jika Chandra Haris diberi sedikit ruang lagi untuk berpaling,
Dia pasti akan berterima kasih atas kesepakatan tersebut. Saat ini, Presdir Paul melihat suasananya hampir meningkat. Dan Chandra Haris memang mulai takut dikeluarkan dari pergaulan. Dia menghela nafas dan berkata, "Chandra, kita sudah sangat dekat. Aku pasti akan melakukan ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu, meskipun aku tidak dapat melindungi posisi wakil presdir eksekutif. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu sebagai wakil presdir. Jika aku tidak bisa melindungimu sebagai wakil presdir, setidaknya aku akan melindungimu sebagai direktur. Jangan khawatir, di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ini, kamu akan berada di sana jika kamu bersamaku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.